Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita kembali lagi di program Kopi Tama. Setiap harinya saya bingung juga mau ngomong apa ini karena menunggu pembicara. Jadi kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Kalau ditanya siapa yang tahu nih fotonya di mana ya? Mungkin teman-teman ada yang tahu fotonya di mana sambil menunggu Bang Gus Randi nih. Iya, sambil menunggu Bang Gus Randi ini ya, anak-anak Balikpapan kasih tahu nih di mana lokasinya. Oke, ngomong-ngomong, sebelum saya buka nanti saya buka tunggu ada Kak Gus Randi masuk ya. Untuk sebentar kita ngobrol-ngobrol santai. Hanya ingin menyapa teman-teman bagaimana keadaannya selama kejadian pandemi COVID-19 ini. Semoga selalu sehat selalu, terus diberikan kemudahan dalam menghadapi segala masalah di rumah, terus dijauhkan dari segala mara bahaya, terutama dijauhkan dari segala hal-hal yang dapat membahayakan diri kita baik di rumah maupun di luar rumah ketika kita berpergian. Nah, untuk teman-teman mungkin tema malam hari ini lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu kalau tidak salah menjadi orang yang beruntung yang kemarin dibawakan oleh Kak Baim ya. Sudah disebutkan ada 5 amalan atau 5 cara untuk sampai kepada hakikat orang yang beruntung. Nah, di Kak belum masuk juga. Nah, jadi kalau kemarin itu dikasih contoh ya, saya ambil kesimpulan sedikit bahwa keberuntungan itu dilihat dari bagaimana kita menyandarkan keberuntungan itu sendiri. Bagi sebagian orang, kemarin yang diberikan contoh oleh Kak Ibrahim, yaitu sebuah jabatan yang ketika dia miliki, yaitu sebuah leader atau supervisor di sebuah pekerjaan. Sebagian orang mungkin mengatakan itu sebuah keberuntungan, tapi bagian orang lainnya justru itu menjadi sebuah bencana bagi dirinya ketika dia tidak bisa menjadi orang yang amanah sebagai seorang pemimpin. Nah, jadi sudut pandangnya ketika kita melihat sebuah keberuntungan itu tergantung dari pola pikir kita, sehingga yang dihasilkan yaitu pola sikap menjadi sesuatu yang bernilai Islam. Nah, ini kayaknya Kak Randi sudah muncul nih, walaupun sedikit terlihat wajahnya. Kita sapa dulu Kak Gus Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya matching banget ini. Kopiahnya warna biru, bajunya warna biru. Oh ya, hari yang biru. Biru semua ya. Kirain tadi temboknya mau biru juga ini biar matching sekalian. Iya, kurang temboknya aja biru ini. Kirain mau dicat dulu kan. Oke, sebelum saya mulai saya matikan dulu musiknya. Tadi sambil nunggu Kak Gus Randi, Kak atau Bang ya? Biasanya kemarin manggilnya Bang Kak ya? Panggil aja Om. Om, janganlah. Oke. Baik, saya buka dulu ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam kegiatan atau program Kopi Tama, yaitu Jati Diri Pemuda Muslim. Kita ganti nama, kemarin Jati Diri Seorang Muslim, ini diganti Jati Diri Pemuda Muslim. Nah, alhamdulillah program ini akan terus membersamai teman-teman di live FB, yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.10 sampai dengan selesai dengan materi yang berbeda dan pemateri yang berbeda pula. Insya Allah materinya terus berlanjut. Maksudnya berlanjut itu ya, maksudnya continue, jadi dari satu materi ke materi lain. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi sebenarnya, cuma memang kemarin Kak Gus Randi mungkin insya Allah mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Kak Ibrahim. Sedikit kita ulas bahwa kemarin Kak Ibrahim itu ngasih contoh soal ketika kita memiliki sebuah jabatan nih. Jabatan, sebagian orang yang hidupnya hanya memandang sebuah materi, sehingga dia akan melihat suatu jabatan itu ketika dia dapat yang lebih tinggi itu sesuatu yang beruntung baginya. Tapi berbeda ketika orang itu memahami Islam dan tujuan hidupnya itu memang kembali kepada Allah.
dia akan melihat jabatan yang dia emban itu justru sebagai kerugian bagi dirinya ketika dia tidak bisa amanah. Nah, malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasannya Kak Agus Randi. Insya Allah dengan tema yaitu menjadi orang-orang yang beruntung part 2. Nah, tapi sebelum saya mulai nih, kira-kira dari Kak Gus Randi pengen pengen membawa hal apa nih di part 2 ini menjadi orang-orang yang beruntung. Kira-kira sedikit bocoran lah sebelum diulas lebih lanjut oleh Kak Gus Randi kira-kira. Hmm, nanti sekalian aja deh, didengar langsung. Dengar langsung ya. Oke. Oke, Rap. daripada kita membuang waktu dan basa-basi lebih panjang lagi, ada baiknya langsung kita kasihkan kesempatan untuk Kak Gus Randi langsung memaparkan materinya terkait menjadi orang-orang yang beruntung di kehidupan dunia maupun akhirat. Silakan Kak Gus Randi. Oke, terima kasih Bang Sandy yang telah mempersiapkan waktunya untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi syaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Amma ba'd. Pemirsa, sahabat Kopi Tama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita kembali dipertemukan kembali guna melaksanakan kajian online ya bersama teman-teman Kopi Tama. Tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seorang figur suri tauladan yang harus kita contoh di dalam aspek kehidupan kita, sehingga kelak nanti kita bisa menjadi umat yang diakui oleh beliau dan mendapat syafaatnya kelak. Pada kesempatan ini saya mungkin ya seperti kata Bang Sid tadi, melanjutkan materi yang kemarin dibuat oleh pemateri yang lalu ya, yaitu menjadi orang yang beruntung. Nah, kemarin pemateri sudah menjelaskan secara panjang lebar ya tentang singkatnya kehidupan kita di dalam dunia ini. Secara matematis atau hitungan, kehidupan dunia ini seperti 1,5 atau satu setengah jam ya, pasien dia. Ya, betul. Perhitungannya kalau di akhirat kelak. Nah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nazi'at ayat terakhir itu, kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashyatan aw duhaha. Kurang lebih artinya ketika nanti manusia itu dibangkitkan, mereka itu merasa tidak pernah hidup di dunia melainkan hanya serasa di waktu sore atau di pagi hari, saking singkatnya. Nah, teman-teman sekalian, betapa ruginya kita ketika kita melalui kehidupan di dunia ini yang sangat singkat ini tanpa ada manfaat atau tanpa ada arti di kehidupan kita kelak di akhirat. Nah, ketahuilah kehidupan yang singkat ini sangat menentukan akan kehidupan kita kelak di akhirat. Akan kemana? Ke surga atau ke neraka. Nah, kalau dilihat umur kita itu, terlebih lagi di umat akhir zaman ya, umat Rasulullah itu berkisar hanya sekitar 60 tahun, kepala 60-an lah. Walaupun lebih itu hanya bonus. Nah, pertanyaannya, kalau umur 60 tahun itu, apakah semua waktu ya dalam 60 tahun kita bisa pertaruhkan untuk kehidupan kita atau bisa dinilai oleh Allah
Jawabnya ternyata tidak. Kapan sih manusia, seorang itu bisa dinilai perbuatannya ketika dia sudah menjadi balik ya, Bang Sendia? Betul, balik. Kemarin. Balik. Ternyata kalau dilihat umur ketika seorang itu balik itu sekitar 15 tahun. Kalau dalam hadis itu rata-rata 15 tahun. Artinya akalnya sudah mencapai kesempurnaan untuk berpikir. Nah, itu 15. Berarti 15 tahun sebelumnya itu berarti belum terbebani hukum. Jadi 60 tahun dikurangin 15 tahun, sisa berapa? 45. 45 tahun. Nah, saya bertanya lagi, apakah 45 tahun itu semuanya diperhitungkan? Ternyata juga tidak semua. Karena kenapa? Di dalam satu hari kehidupan kita atau dalam 24 jam itu ternyata ada waktu kita untuk istirahat, untuk kita tidur. Yang mana pada waktu kita tidur itu tidak ada nilai, tidak ada apa namanya? Tidak berharga lah. Ya, tidak ada yang diperhitungkan, mau bergerak bagaimana, mau berbuat kayak apa, yang namanya tidur tanpa ada kesadaran kan tidak akan dinilai. Nah, rata-rata kalau dilihat dari secara normal waktu tidur itu 8 jam ya. Nah, kita ambil rata-rata. Berarti satu hari itu dibagi sepertiga berarti kan. Jadi sepertiga, diambil sepertiga waktunya. Nah, tadi 45 45 tahun. Berarti sepertiganya dipotong kan? Karena tadi dipotong waktu tidur ya. Berarti 15 tahun waktu tidur kita itu dari 45 tahun. Berarti sisa berapa? 45 tahun dikurang 15 tahun. 30. Nah, inilah 30 tahun inilah yang betul-betul murni yang bisa kita pertaruhkan untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Jadi kalau sedikit dikoreksi, dari 30 tahun itu kira-kira berapa banyak pahala yang bisa kita kumpulkan ya? Justru Yaitu. Mungkin pemikiran saya seperti ini, dari 30 tahun itu kira-kira pahala yang saya dapat ini banyak atau sedikit? Terus apa kehidupan saya ini bermanfaat atau tidak? Nah, betul. Nah, terus selama 30 tahun ini saya tergolong sebagai orang yang beruntung atau yang merugi? Jangan-jangan umur saya ini habis untuk sesuatu yang merugikan diri saya di kehidupan akhirat. Atau sebagian orang ada yang mengharapkan di 30 tahun itu dia merasa untung karena semua bendahara yang dia punyain, bukan bendahara ya, semua yang dia miliki seperti harta, nyawa, terus jabatan, waktunya, tenaganya itu dia luangkan untuk berdakwah, misalnya untuk taat kepada Allah. Jadi dia merasa itu beruntung. Nah, jadi yang perlu kita garis bawain tadi yang disampaikan oleh Kak Gus Randi adalah 30 tahun ini yang harus kita perhatikan ya. Selama 30 tahun ini pahala yang kita kumpulkan itu banyak atau sedikit. Terus dalam 30 tahun ini hidup kita itu berguna atau bermanfaat. Terus dalam 30 tahun ini kita merasa beruntung nggak dengan setiap aktivitas kita atau justru malah merugi. Nah, pertanyaannya ini kan terkait dengan tema orang-orang yang beruntung ya. Kalau misalnya menjadi orang yang beruntung ya. Nah, kalau dari Kak Gus Randi dari 30 tahun ini, kira-kira apa yang membuat orang itu harus menjadi, bukan harus ya, kiat-kiat untuk menjadi orang yang beruntung selama 30 tahun ini? Nah, kita di sini kita perlu rinci sebenarnya. Ya. Nah, yang tadi jangan kan terlalu rinci tapi nanti waktu kita nggak cukup. Soalnya kalau sama Kak Gus Randi pasti panjang nih, melebar. Ingat waktu yang pertama sesi pertama kali kita nge-live itu Kak Gus Randi menjelaskan tentang potensi dasar manusia itu sebenarnya itu paling rinci sudah. Paling bukan rinci ya, paling singkat dijelaskan. Sebenarnya panjang ya kan? Ya. Nah, ini yang singkat-singkat aja tapi padat lah Kak Gus Randi. Ya, tadi itu waktu yang sangat singkat ya. Iya. Maka wajar Allah itu berfirman dalam surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa kata Allah. Allah sampai bersumpah itu demi waktu. Sungguh orang itu dalam kerugian. Karena waktu yang sangat singkat mereka lalai gitu. Kecuali orang yang beramal yang beriman dan beramal saleh dan berwasiat kepada kebenaran dan berwasiat kepada
kesabaran. Kesabaran. Nah, dari sini kita harus berpikir teman-teman, kita harus berpikir cerdas. Bagaimana dalam waktu yang begitu singkat ini, kira-kira amalan apa ya, dan amalan bagaimana yang bisa menjadikan kita orang-orang yang beruntung? Apakah hanya sekedar melakukan ibadah sholat saja? Ya kan? Siap. Nah, kalau kita mengandalkan ibadah sholat, kita itu dalam sekali sholat itu berapa lama sih? Paling itu sekitar 5 menit ya. Nah, itu paling cepat lah. Jarang melampaui. Kalau 10 menit itu jarang paling. Kalau kita ambil rata-rata 5 menit. Dikali 5 kali waktu sholat, berapa jadi? Cuma 25. 25 menit. Iya. Nggak sampai setengah jam dalam satu hari kita beribadah kepada Allah secara langsung. Berarti selebihnya ngapain? Nah, kalau hanya berdasarkan sholat saja kan, nah, bagaimana mungkin kita mengharapkan masuk surga paling dulu dan mendapatkan surga paling tinggi kalau hanya bermodalkan ibadah mahdoh seperti tadi. Yang ada mungkin kita akan ditempeleng umat-umat yang terdahulu, ya kan? Umat-umat terdahulu itu kurang apa mereka beribadah ratusan tahun, karena umurnya ratusan tahun. Ya. Umat Nabi Musa, apalagi umatnya Nabi Nuh 900 tahun. Nah, kalau cuma sekedar mengandalkan ibadah seperti sholat, kita rasa kayaknya nggak mungkin ya. Dari sisa 30 tahun cuma dipakai 25 menit. Nah itu 25 tahun, 25 menit kali 30 tahun itu paling sekitar 1 tahun aja kita sholat itu dalam 30 tahun. Nah selebihnya ngapain? Nah ini makanya dijelaskan sama Kak Agus Landi. Ya. Nah amalan apa yang kita kerjakan dengan waktu yang singkat ini tapi pahalanya besar, bahkan bisa melampaui amalan umat-umat terdahulu, bahkan melampaui umur kita, bahkan bisa mengalir terus menerus, ya kan? Nah, kalau memang ada, maka kita harus betul-betul mengejar dan meraih amalan tersebut. Karena sejatinya orang yang beriman adalah orang yang dia harus serahkan dengan berbuat kebajikan untuk kehidupan akhiratnya, tetapi bersifat qanaah terhadap kehidupan dunianya, bukan sebaliknya. Kalau sekarang malah sebaliknya ya, kalau kita lihat ya, orang lebih serakah terhadap kehidupan dunianya, tapi bersifat qanaah terhadap untuk kehidupan akhiratnya. Jadi merasa cukup dengan amalnya. Oh, ini berbahaya sekali. Nah, kiat-kiat yang kita harus perhatikan dalam beramal, yang harus kita perhatikan adalah apakah amal itu Allah ridho atau tidak, ya kan? Ya. Kalau Allah ridho maka kita amalkan, kalau tidak kita harus tinggalkan, ya kan? Yang kedua adalah ketika kita mau berbuat, kita harus pahami dulu apakah ini halal atau haram. Kalau haram jangan diambil, kalau halal ya baru kita ambil. Terus yang ketiga, dari segi prioritasnya tinggi atau tidaknya kan, amalan yang mana yang lebih prioritas. Contoh ketika ada dua amal, satunya wajib, satunya sunnah, maka yang lebih prioritas yang mana? Yang wajib. Yang wajib, ya kan? Baru yang sunnah, bukan ya sunnah yang dahulukan. Ini biasanya banyak terjadi kalau bulan puasa ini. Banyak yang sholat tarawih tapi sholat wajib enggak. Sholat si Isa Anda tapi datang sholat tarawih. Gimana itu? Nah itu sudah. Nah ini masuk ini. Harusnya kan sebaliknya. Sunnah itu melengkapi. Atau sunnah dengan mubah, lebih kita harus mendahulukan yang sunnah. Contoh ketika saya ingin berniat puasa Senin besok, ternyata di tempat kerja saya ada acara makan-makan.
Berarti ada makan itu kan mubah, ya kan? Saya memilih yang mana nih? Puasa sunnah atau makan-makan? Ya kan kalau mau berpikir cerdas, ya harus memilih puasa sunnah. Iya. Ya. Terus bermanfaat atau tidak? Nah ini harus senantiasa kita memikirkan amalan itu apakah bermanfaat atau tidak. Karena salah satu ciri-ciri keislaman baiknya keislaman seseorang itu adalah dia meninggalkan yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Terus kiat yang keenam tadi ya, kelima, sekarang keenam. Pahala yang bisa mengalir atau tidak kan? Nah, pahala yang mengalir ini adalah amal jariah. Di dalam Quran surah Yasin itu dijelaskan yang artinya sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Nah, di sini Allah akan menghidupkan orang-orang yang mati dengan menuliskan segala perbuatan mereka serta jejak-jejak dan bekas-bekas perbuatan mereka. Nah, ini yang dimaksud bekas-bekas itu adalah sesuatu yang ini terkait dengan amal jariah tadi. Nah, ya kan? Adapun kalau kita bisa rinci itu bekas-bekas yang ditinggalkan yang menghasilkan pahala jariah itu seperti dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, apabila manusia itu meninggal, maka terputuslah segala amal ibadahnya kecuali 3 hal ya. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh yang akan mendoakannya dia ketika dia sudah wafat. Nah, ini ketiga hal ini adalah merupakan amal jariah. Contoh kalau sedekah jariah, kita punya harta, kita infakkan untuk membangun masjid atau pesantren yang mana sepanjang masjid itu digunakan, walaupun kita wafat, itu akan mengalir sepanjang itu dipakai untuk beribadah. Itu sedekah jariah. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ya kan? Ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, kita ajarkan kebaikan, kita ajarkan Al-Quran, kita ajarkan sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Dan orang itu akan mengamalkan, maka sepanjang dia amalkan itu, kita akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala mereka. Itu. Semakin kita ajarkan, semakin banyak pula kita dapatkan. Terus menerus. Kalau dia lakukan, kita akan mendapatkan pahala terus menerus. Sampai wafat pun kita dapat. Ya. Kemudian, anak yang soleh. Kan bagaimana kita harus mendidik anak kita untuk menjadi anak yang soleh, sehingga nanti kelak ketika kita sudah wafat, dia kan selalu mendoakan kita. Nah, terlebih dahulu harus orang tuanya lebih soleh dulu. Nah, terus kemudian karena kehidupan kita ini sangat singkat ya, tentu kita harus mencari amalan yang prioritas ya. Prioritas. Ya, prioritas. Tinggi atau rendah tadi yang disampaikan di atas kan sebelumnya. Nah, dari tiga amal jariah ini. Nah, apakah sedekah jariah, apakah ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh, ya kan? Ibarat kata itu kalau di dalam dunia bisnis kan, bagaimana kita mendapatkan keuntungan yang besar dengan dana yang sedikit. Itu yang singkat. Nah, ibarat begitulah, sama halnya demikian. Nah, kalau sedekah jariah, kalau kita mengandalkan sedekah jariah, nah sebatas apa? Kalau kita punya harta sih mungkin ya mudah. Bisa aja ya. Iya, mudah kayaknya. Mudah aja. Tapi kalau kita ibaratnya termasuk orang-orang yang tidak mampu lah. Berkecukupan lah, bukan tidak mampu, berkecukupan. Tentu
sangat ini ya Kak, sulit lah untuk bisa meraih amal jariah yang sebanyak-banyaknya. Terus kemudian anak soleh, menjadi anak soleh. Nah, kalau kita belum punya anak, bagaimana? Apalagi yang jomblo ini. Aduh, awas nanti Mengharapkan, kita kok di komen loh sama jomblo-jomblo di bawah nanti. artinya dibatasi dengan kita punya anak gitu, harus Iya, punya anak dulu. Dan begitu juga tadi yang saudara jariah, kita harus punya harta dulu. Nah, kan berarti dia terikat dengan keadaan, ya kan? iya, betul. Terus ilmu yang bermanfaat. Nah, inilah yang bisa kita harapkan sepenuhnya, yang bisa kita prioritaskan. Tapi itu bukan berarti kita mengabaikan yang tadi. Kalau kita punya harta ya harus sedekah. Begitu juga kalau kita sudah punya anak, kita harus didik dengan supaya menjadi anak soleh. Nah, ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, kita dakwahkan kepada orang lain, kan? Kita ajak orang itu berbuat baik sehingga dia eh, ketika dia berbuat baik maka kita akan mendapatkan pahalanya, dan ini tidak terikat oleh kondisi dan tempat dan kapanpun. Mau kita punya uang, tidak punya uang, bisa. Mau kita sudah berkeluarga atau jomblo, bisa. Asik. Mau punya anak atau tidak punya anak, bisa. Dia tidak terbatas, dia tidak terikat dengan kondisi apapun dan keadaan apapun. Nah, sedikit koreksi. Kalau yang tadi disampaikan ilmu yang bermanfaat ini betul benar Kak Gus Randi ya. Tadi kan nggak perlu harta yang banyak, nggak perlu Ya, keturunan. Bahkan kayak misalnya nih, mohon maaf, ada orang yang istilahnya kurang dari segi fisiknya. Kadang ada salah satu mungkin kita ketahui banyak orang-orang yang justru cacat itu justru dia berdakwah, mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Misalnya ya, dia buta nih, tapi dia gemar untuk tadaburi Al-Quran, walaupun itu menggunakan Al-Quran Braille. Terus nanti ada yang pincang, tapi dia masih tetap untuk menyebarkan amalan-amalan dakwah. Nah, ini betul bilangnya Kak Gus Randi. Ini salah satu apa ya? Salah satu amalan yang memang itu tidak membutuhkan apa ya? Bisa dibilang tidak dibutuhkan harta, tidak dibutuhkan keturunan, tapi cuma membutuhkan apa yang ada pada diri kita, yaitu kemauan. ya. Bisa karena mau, kalau nggak bisa karena nggak mau. Nah, jadi kalau bisa dibilang eh, ini nanti kita pengen bahas bahas detail sih. Saya pengen bahas detail sama Kak Gus Randi mungkin di sesi kapan ilmu yang bermanfaat ini secara detail kalau dijabarkan itu seperti apa sih. Itu aja sih koreksinya. Sedikit, Menambahkan, bukan koreksi, menambahkan sedikit. sedikit tambahan sih Bang Sandy ya. Ya, Artinya ini kan terkait dengan dakwah ya. ya, Nah, dakwah itu kan merupakan sebuah kewajiban setiap fardu ain. Nah, yang jadi masalah yang kita dakwahkan itu apa gitu? Ilmu yang seperti apa kan? Maka disitulah perlunya kita mengaji itu lebih dahulu. Makanya teman-teman wajib untuk mengkaji Islam sehingga bisa mendakwahkannya. Nah, itu aja Bang Sandy. sudah habis, habis. Eh? Sudah selesai kah? Udah selesai ketemu dilanjut ini. Oh, dilanjut lah, sedikit lagi lah. Oh, sedikit lagi. Iya, sedikit lagi lah. Kok soalnya Sebenarnya saya, sebenarnya sudah hah? sebenarnya sudah habisan, saya kira sudah mau selesai. Oh, enggak, belum. Kalau mau Udah. dilanjut, lanjut. Kita lanjutkan 10 menitan lagi lah. 10 menitan lagi lah. Biar lebih greget gitu loh, Kak Gus Randi. Sebenarnya sudah masuk ke materi yang yang baru nanti nih. Oh, gitu. Kalau dia masuk ke materi baru, berarti kita nggak usah lanjutkan. Kita Ya, putus dan kita mungkin diskusi sedikit nih. Kalau tadi kan Kak Gus Randi bilang ada 3 amalan tuh. Amalan jariah ya, sodako jariah, terus ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Nah, yang saya pengen garis bawahi adalah terkait tentang ilmu yang bermanfaat. Nah, ini kan kita lihat nih, ini ya mohon maaf, keadaan umat Islam tuh sekarang kan bisa dibilang lagi dibenturkan satu sama lain nih, ya kan? Nah, kalau kita bilang nih, si kelompok A menyampaikan ilmu tentang Islam, si kelompok B menyampaikan tentang ilmu Islam. Terus pertanyaannya, apakah
yang disampaikan dari dua orang ini, apakah bisa dikategorikan dengan ilmu yang bermanfaat? Terus bagaimana kita ngelihatnya itu bisa kita lihat itu sebagai ilmu yang bermanfaat? Apa tadi, dalam hal apa dulu yang di apa namanya, terhadap ilmu fikih atau apa gitu? Ya dalam menyampaikan dakwah, kan ada sebagian kita ketahuin kan umat Islam ini kan terpecah gitu loh. Ini kita melihat fakta ya, melihat Hmm. fakta. Ketika kita contoh ambil aja misalnya ada seorang mualaf yang baru hijrah terus mendakwahkan Islam tapi dicap dicap berbagai macam hal. Terus ada orang yang memang lulusan dari pesantren Mesir, Al-Azhar dan sebagainya, tapi justru dia mendakwakan Islam itu justru dengan gaya dan cara yang aneh gitu loh. Padahal tetap ilmu yang disampaikan itu Islam. Nah, poinnya itu apakah kedua orang ini yang mendakwakan Islam itu bisa dikategorikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Nah, bagaimana teman-teman nanti di luar sana bisa memfilter nih, mensortir dari kedua orang ini mana yang kira-kira ilmu itu bisa bermanfaat bagi dirinya. Oh gitu ya. Ya, Tadi yang pertama itu orang mualaf yang betul-betul mendakwakan Islam ya. ya, betul. Terus yang kedua justru orang yang berilmu tapi apa justru melakukan apa ya, dakwah yang bukan apa ya, di luar daripada koridor Islam ya. Dakwanya tetap Islam tapi sedikit mengajak kepada eh, Liberal ke kehidupan yang lain lah, ya, ajaran yang liberal. lain gitu. Itu kan berarti sudah jelas kelihatan berarti. Nah, bagi Hmm. teman-teman yang di luar sana nih, misalnya saya nih orang Ya, yang baru hijrah nih, bagaimana melihat memfilter itu dari dua orang ini yang saya nggak tahu nih orang ini ngomong apa, tapi kalau saya lihat, oh dia sama-sama menyampaikan Islam kok, tapi saya bingung nih mana yang harus saya ikutkan, ada nggak kiat-kiatnya atau apa ya istilahnya bahasanya itu cara gitu loh untuk melihat mana yang betul-betul pure kalau kita dibilang dakwah, bahkan orang kafir pun berdakwah kan. Nah, bagi ya. orang yang awam nggak tahu tentang tadi kriteria ilmu yang bermanfaat bagi kita dan orang lain itu yang harus diawasi gitu loh. Ini sebenarnya pertanyaan dari ilmu yang bermanfaat tadi itu bagaimana cara mengfilter dari dari apa penjelasan ilmu yang bermanfaat. Tinggal dilihat tadi arah dakwanya seperti apa. Apakah mengajak kepada tegaknya Islam atau justru menghambat gitu akan bangkitnya Islam, ya kan? Pada dasarnya sih Islam itu menyatukan gitu, bukan Oke. memecah. Kalau Hmm. ada yang betulkan berarti sudah di luar dong. Karena di dalam Quran surah Al-Hujurat kan disebutkan innamal mu'minal ikhwah. Harusnya kan kalau mendakwakan, betul-betul mendakwakan Islam kan berarti harus menyatukan kaum muslimin kan, harusnya begitu. Oh, begitu. Salah Berarti satu salah satunya. salah satunya begitu. Kalau saya Iya. sedikit simpulkan nih, berarti sebenarnya kalau ini mungkin bukan ilmu ya, mungkin bisa menjadi pelajaran juga bagi saya nih ya. Ketika kita ingin melihat dua sosok orang, misalnya salah satunya tadi kan Kak Gus Randi sebenarnya tadi saya baru dapat jawaban, bukan jawabannya ya, mungkin poinnya bisa diarahkan ke situ. Saya dapat Iya. begini, tadi kan Kak Gus Randi itu ada menjelaskan tentang apa harus harus ada kata-kata yaitu ada berapa macam gitu. Allah itu ridho atau tidak. Terus Nah, harus terkait halal dan haram. Harus prioritas, harus melihat prioritas. Terus bahaya apa pahalanya itu seperti apa? Bermanfaat atau tidak, terus mengalirkan pahala atau tidak. Nah, jadi kalau saya ambil kesimpulan, ini sebenarnya pertanyaan tadi nih saya pengen tanya. Terus teman-teman itu kira-kira mendapatkan kesulitan yang sama enggak? Jadi kalau saya simpulkan, ketika kalian ingin mendapat suatu ilmu yang bermanfaat, seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Gus Randi di awal, yaitu dilihat dulu dari ilmu ini kira-kira Allah ridho enggak? nah, Bisa jadi kan tadi misalnya Kak Gus Randi mendakwakan tentang sesuatu yang sunnah, saya mendakwakan sesuatu yang wajib. Nah, kira-kira Allah itu ridho di posisi mana? Di wajib atau di sunnah? Ini kita ambil dua contoh itu aja ya.
Nah, Ya, yang jadi kan prioritas. pasti kan wajib kan? Ya, Nah, terus dilihat kalau halal haram ini kan jelas. Misalnya Kak Gus Randi semoga tidak mendakwakan tentang KPR, sementara saya properti syariah. Itu kan jelas beda. Terus lihat prioritasnya terkait sunnah dan wajib tadi lagi. Terus pahalanya itu banyak atau sedikit, bermanfaat untuk kita dan orang lain tidak. Terus kira-kira pahalanya itu bisa mengalirkan terus-menerus tidak. Nah, jadi sebenarnya kalau saya ingin garis bawahi, ilmu yang bermanfaat di sini adalah kita bisa melihat nih fakta-faktanya. Fakta-faktanya itu terdiri dari tadi 6 itu. Kalau faktanya Allah ridho terhadap perbuatan tersebut, ya walaupun dia mu'alaf, bahkan seorang Abu Zar Al-Ghifari, kalau tidak salah saya, salah satu sahabat yang baru mengucapkan syahadat, dia langsung berdakwah. Padahal dia baru kenal kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Tapi Abu Zar itu langsung mendakwahkan Islam. Nah, kalau kita lihat ada nih orang-orang di luar sana kan yang sudah khatam banyak kitab, juz dan sebagainya, justru dia melarang teman-teman itu mendakwahkan Islam. Banyak kan contohnya seperti itu. nah, Justru dia tidak ridho ketika agamanya Allah ini kita dakwahkan atau kita siarkan. Nah, jadi teman-teman kalau ingin memilih ilmu yang bermanfaat itu harus bisa di filter juga ya, dilihat-lihat dan dipilah-pilah. Ini sebenarnya ini mau closing statement kita karena tadi Kak Gus Randi kalau dilanjutkan pembahasannya ke apa materi selanjutnya ya. Jadi selanjutnya. ini sekalian saya closing aja. Jadi bagi teman-teman di luar sana ketika ingin mencari ilmu yang bermanfaat, ini kan tadi yang disampaikan Kak Gus Randi, ilmu yang bermanfaat adalah sesuatu yang memang tidak memerlukan modal yang besar, tidak perlu harta yang banyak, tidak perlu keturunan. Yang diperlukan hanya kemauan, niat, ikhlas, karena lillahi ta'ala. Seperti yang saya sampaikan, bisa karena mau, kalau nggak bisa karena nggak mau. Ya, jadi kalau mau menyampaikan ilmu yang bermanfaat, lihat dulu yang disampaikan Gus Randi di awal, yaitu Allah ridho atau tidak. Terus apa yang kita sampaikan ini halal atau haram? Mana? Kita lihat dulu prioritasnya. Ketika kita menyampaikan ilmu yang bermanfaat, kita lebih bermanfaat menyampaikan ilmu agama ketimbang ilmu matematika. Karena ketika dikubur nanti yang ditanya bukan ilmu matematika. Nah, itu skala prioritas ya. Terus lihat pahalanya. Banyak atau dikit. Kalau kita disuruh menyampaikan ilmu yang bermanfaat itu terkait kewajiban atau perintah Allah yang betul-betul jelas, maka itu yang disampaikan. Tapi jangan menyampaikan sesuatu yang tidak jelas. Terus bermanfaat atau tidak? Jelas itu ya, ilmu namanya juga ilmu yang bermanfaat. Jadi jelas harus bermanfaat. Terus mengalirkan pahala atau tidak. Jadi jangan sampai apa yang kita punya, contohnya kayak kita tadi nggak punya keahlian nih, keahliannya cuma hitung-hitungan, ya hitung-hitungan, tapi mendidik orang-orang atau anak-anak muslim, anak-anak muslimah yang pengen belajar berhitung agar dengan dia berhitung dia tahu cara menghitung hari, jam, mana tahu dia menjadi seorang ahli strategi. Nah, itu kan ilmu yang bermanfaat. Tapi tetap yang harus diperhatikan poin terutama dari Kak Gus Randi 6 poin itu tadi ya. Allah ridho atau tidak, halal atau haram, prioritas tinggi atau tidak, bermanfaat atau tidak, mengalirkan pahala atau tidak. Terus satu lagi saya lupa, itu yang terpenting. Jadi kalau ingin menyampaikan ilmu yang bermanfaat, tidak usah jauh-jauh, tidak usah memikirkan banyak hal, pikirkan 6 hal tersebut. Asalkan terpenuhi 6 tersebut, maka insya Allah segala sesuatu ilmu yang kita sampaikan itu bernilai pahala di matanya Allah. Nah, jangan mau kalah kita dengan Abu Zar. Abu Zar baru bersyahadat, dia langsung mendakwakan Islam. Kita yang sudah berislam dari orok sampai dengan sekarang, tapi tidak mau mendakwakan Islam, tapi justru takut untuk mendakwahkan Islam. Padahal dijelaskan itu adalah salah satu amal jariah yang ketika kita menyampaikan, orang yang kita beri tahu atau kita sampaikan itu menjadi orang baik, dan dia menyampaikan lagi, itu pahalanya terus mengalir tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Nah, itu aja mungkin dari closing dari saya, kesimpulan dari saya. Mungkin dari Kak Gus Randi, ada yang pengen dikoreksi atau
pengen ditambahkan sebelum kita closing? Ternyata cukup lama kita ngobrol. Wah, Iya. kayaknya antum sudah tuntaskan ini pembahasannya, lebih memperjelaskan kayaknya. Ya, sedikit memperjelaskan aja. Jadi biar teman-teman tidak salah milih ilmu. Kak Gus Randi, ada yang mau ditambahkan? Cukup kali Bang Sandi. Cukup ya? Cukup atau karena memang materi kita sudah selesai nih? Lanjut ke materi selanjutnya nanti ya? Iya, ini nanti insya Allah ini kayaknya materinya meraih amalan tertinggi kalau nggak salah ya. Meraih amanat ini. Nah, ini cakep ini. Jadi kalau teman-teman Ya, apa yang kita sebutkan tadi itu amalan ternyata itu belum cukup. Ternyata ada lagi yang di atasnya. ternyata 3 tadi yang disebutkan itu belum Itu bisa dikatakan. Nah, ternyata masih ada. jadi teman-teman ini berlanjut ternyata ya. Semoga teman-teman bisa meluangkan waktu untuk hadir di program Kopi Tama ini setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20:10 sampai dengan selesai. Insya Allah kita akan terus on air di hari dan jam tersebut. Kemungkinan selama masa pandemi ataupun nanti masa pandemi ini sudah berakhir ya. Semoga masa pandemi ini berakhir dan kita bisa bertemu kembali via offline, terus mengadakan kajian baik online dan offline. Ya, dan ini adalah salah satu contoh ilmu yang bermanfaat insya Allah. Karena yang kita sampaikan tidak semata-mata karena ingin mengharapkan ridho Allah, agar Allah ridho ketika nanti kita menghadap kepadanya. Nah, itu aja mungkin dari saya. Mungkin terima kasih untuk Kak Gus Randi yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini mau menemani teman-teman di FB, terus menyampaikan sebuah materi kriteria orang yang beruntung, yang dimana dengan hal tersebut bisa menambah wawasan teman-teman agar tidak salah melakukan sebuah tindakan di luar sana, sehingga terus memperbaiki diri agar dapat menjadi salah satu golongan orang yang beruntung. Mungkin itu aja ya dari kami berdua. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan karena kesalahan murni dari kami berdua. Sebab kebenaran hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Mohon maaf sekali lagi bila ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mai Masjid. Mayat Bentur. Terima kasih Kak Gus Randi. Selamat Selamat istirahat. istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.